Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan berbicara tentang riset market desain grafis, gitu ya. Bagaimana sih cara riset market, gitu ya? How to research, gitu ya. Oke. Sesungguhnya riset market itu sesuatu yang ini bukan hanya dalam desain grafis ya, tapi banyak bidang bisnis. Tapi dalam hal ini di video ini kita berbicara riset desain grafis. Sesungguhnya riset itu adalah sesuatu yang melelahkan gitu ya. Tapi kalau ketika hasilnya kedepannya itu bagus, memuaskan dan sesuai harapan kita, riset market itu adalah sesuatu yang tidak membosankan dan sangat menyenangkan ya. Nah, riset market itu how to risetnya ini biasanya saya akan memulainya dari marketplace ya. Itu udah pasti gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kompetitor. Oke. Nah, jadi dua hal ini selalu saya kejar gitu ya. Jadi bagaimana sih marketplace-nya? Jadi marketplace-nya itu seperti apa sekarang? Keadaannya bagaimana? Persaingannya seperti apa? Kemudian kompetitornya ada berapa nih? Terus siapa aja kompetitornya? Kelebihan dan kekurangannya apa? Itu di listing semua. Oke, jadi marketplace-nya apa aja nih? Kita listing dulu. Jadi marketplace desain itu banyak, misalkan Fiverr, ya, ini khusus untuk service atau jasa. Kemudian Upwork, oke. Kemudian ada Envato, ada, sorry, ya, delete, ya, ada Dribble, Envato, kemudian Dribble, kemudian Graphic Reaper, ya, Reverse, Graphic Reverse, dan masih banyak lagi gitu ya. Tapi yang paling banyak ini yang sering saya kunjungi dan untuk saya lakukan riset. Nah, kemudian untuk kompetitor ini biasanya saya lakukan listing dulu gitu ya. Nama kompetitornya misalkan nama satu gitu ya, dan seterusnya. Oke, misalkan ada 5 kompetitor misalkan. Ya, misalkan gini, ada 5 kompetitor. Oke, nah biasanya saya listing nih. Pertama, apa yang mereka lakukan, ya, atau kemudiannya apa yang mereka jual, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mereka miliki, yang pasti. Kemudian apa yang tidak mereka miliki. Terus kelebihan mereka dan kekurangan mereka. Ini sudah pasti saya listing ya. Jadi berapa ini? 5 hal ini itu saya masukkan di setiap kompetitor. Oke. Jadi di sini kalau teman-teman itu memiliki kompetitor, silahkan di listing dengan cara seperti ini. Nah, kita masuk ke beberapa marketplace ini ya. Jadi saya akan masuk misalkan contoh ke Envato gitu ya. Di Envato saya akan masuk ke bagian graphics gitu ya. Nah, di sini kan grafik ini banyak gitu ya, banyak, dan di sini saya akan cari misalkan apa yang mau saya jual gitu ya. Misalkan logo desain misalkan gitu ya. Saya cari aja di sini. Di awal itu saya biasanya tidak melakukan sortir apapun di sini. Jadi saya tidak melakukan sortir apapun. Oke. Di sini saya cuma lihat-lihat mana yang bagus, mana yang enggak, saya bukain satu persatu. Gitu ya, saya bukain satu persatu. Oke. Kemudian di sisi kanan, di sisi kiri itu teman-teman bisa lihat di sini ya. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada pilihan untuk beberapa properti, kategori maupun aplikasi yang support, gitu ya, termasuk file type. Nah, ini opsional aja sesuai kebutuhan. Nah, sampai di sini sih ini hanya riset yang sesuai dengan kebutuhan keinginan saya gitu loh. Apa yang saya suka gitu ya. Kemudian saya tinggal masuk ke websitenya Envato. Oke. Di sini saya akan masuk ke graphic template. Envato. Nah, ini dia. Di sini saya akan pilih beberapa pilihan yang muncul di sini ya. Salah satunya adalah bentar. Di sini ada Envato Market. Jadi saya tinggal masuk. Kemudian jangan langsung masuk di sini ya. Tinggal masuk ke bagian graphics ya. Nah, di sini deh kita tinggal pilih. Misalkan di sini ada grafik kategori ya. Misalkan saya pilih mau jual, misalkan saya mau jual
mockup misalkan. Nah, gitu ya. Ya udah, kita cek aja di sini. Nah, kalau di sini kita mulai ada beberapa keterangan nih, mulai dari harga, jumlah sales. Nah, misalkan nih saya cari gitu ya, misalkan mockup apa ya, misalkan mockup komputer ya. Komputer misalkan. Muncul dari sini. Nah, disinilah yang dianggap benar-benar riset ya. Kalau tadi cuman iseng-iseng aja, cuman lihat-lihat aja, oh ini yang bagus, ini yang enggak gitu ya. Di sini saya biasanya akan pilih untuk filternya itu yang paling baru, ya, yang paling baru. Kenapa kok yang paling baru, bukan yang paling best seller atau yang trending gitu ya? Karena menurut saya yang paling baru itu adalah yang mengikuti trending sebenarnya, yang sekarang lagi disukain orang gitu. Saya nggak peduli sih meskipun salesnya dikit, terus desainnya jelek, tapi kita lihat dulu nih jeleknya seperti apa, gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa filter atau refine yang bisa kita sesuaikan. Nah, saya biasanya pilih untuk yang salesnya itu masih di low, gitu ya. Kenapa kok salesnya masih di low, gitu ya? Karena disinilah market itu sebenarnya ada, ya. Karena sales jelek itu bukan berarti produknya jelek. Bisa jadi gitu ya, bisa jadi promosinya kurang, kemudian trafficnya yang masuk nggak banyak, kemudian misalkan proofnya belum banyak dan sebagainya. Kemudian kapan nih ditambahkan? Nah, ini yang paling penting. Jadi saya pilih yang biasanya itu last week aja, atau minimal lah ya, itu last month. Oke, last month. Jadi jangan terlalu panjang waktunya sampai last year. Itu ya nggak apa-apa sih, cuman bisa jadi gitu ya, desainnya udah lama banget. Jadi kita pilih aja yang last month, itu udah cocok banget. Nah, di sini kita tinggal pilih deh mockup sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi kita tinggal cek, oh ternyata seperti ini cara bikinnya. Contoh nih, yang kita riset itu mulai dari misalkan ini mockup responsive screen device. Nah, di sini ya. Misalkan ini. Nah, di sini ternyata dia cara ngedisplay mockupnya seperti ini. Kemudian apa yang mereka kasih ada di sini kan. Kita tinggal meniru dan memodifikasinya saja gitu ya. Memodifikasinya udah selesai. Kemudian bagaimana cara mereka menunjukkan proofnya itu juga penting. Misalkan seperti ini ada ratingnya, kemudian beberapa portofolionya yang sesuai dari ini ya, autornya. Oke, jadi kalau cara risetnya sih sesimpel itu ya. Pokoknya dimulai dari tadi dari yang terbaru, kemudian di sini dipilih dari yang salesnya low, kemudian last month. Oke. Kalau memang last year sih no problem ya, tapi menurut saya itu untuk beberapa bagian misalkan kayak yang selalu update apa ya, mockup mungkin itu jangan ke last year lah ya, gitu ya. Oke, nah jadi itu yang saya lakukan risetnya. Jadi intinya dimulai dari yang paling baru, gitu ya. Ini saya blok gini. Oke, dimulai dari yang paling baru. Kemudian cari yang low sales dan modifikasi caranya. Oke. Nah, modifikasi ini yang paling simpel kalau saya ya, biar nggak jelimet lah ya, itu adalah yang bagus ditiru, yang kurang dibuang. Oke, ini udah yang paling simpel deh, gitu ya. Maksudnya ditiru bukan plug ya, bukan copy paste, bukan Ctrl C jadi Ctrl V, tapi Ctrl C, Ctrl V, edit, kemudian baru Ctrl C dan Ctrl V lagi, gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin gitu ya melakukan riset ya, prosesnya seperti itu, gitu ya. Jadi itu saja video panduan dari saya. Terima kasih teman-teman. Dari saya itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.